Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati. Saya dari kelas PJKR 7B. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang event organizer. Nah, jadi minggu lalu itu saya ditugaskan untuk mencari beberapa artikel tentang event organizer. Dan tugas minggu sekarang itu saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang event organizer ini. Nah, dari beberapa sumber yang sudah saya cari kemarin, saya mendapatkan artikel event organizer ini. Nah, kita mulai saja. Perkembangan usaha di Indonesia saat ini itu sangat melampaui arah yang menggembirakan. Nah, terbukti dengan semakin majunya dan semakin menjamurnya berbagai bentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang barang maupun jasa. Nah, baik itu skala kecil maupun skala besar. Nah, salah satunya itu adalah EO atau event organizer. Dalam pengertian sederhana, yang disebut event organizer adalah pengelola kegiatan acara atau sering disebut EO. Nah, setiap kegiatan yang diselenggarakan bertujuan untuk memperoleh keuntungan di kedua belah pihak. Misal si A dan si B. Kenapa menguntungkan kedua belah pihak? Karena si A yang punya acara ini dia bisa menggunakan jasa si B, dan keuntungan si A ini dia tidak perlu capek-capek, tidak perlu memikirkan nanti acaranya akan seperti apa dan bagaimana, seperti itu. Nah, keuntungan dari si B ini karena jasanya si B ini telah dipakai oleh si A. Nah, seperti itu. Keuntungan ini tidak bersifat material, namun juga tidak bersifat non material, seperti itu. Nah, dalam pengertian ini, yang dimaksudkan dengan event organizer itu lebih mengarah pada profesi, yaitu suatu lembaga baik formal maupun non formal yang dipercaya untuk melakukan kegiatan seperti acara kegiatan ulang tahun atau acara pernikahan dan acara lain sebagainya. Nah, di sini yang membedakan sebuah event organizer dalam bentuk kepanitiaan atau in-house production dan event organizer yang mengarah pada profesi dapat dilihat dari keberlangsungan acara event organizer tersebut. Nah, dalam bentuk kepanitiaan in-house production ini, apabila dalam bentuk kepanitiaan setelah kegiatan selesai, maka tugas-tugas pun selesai, tugas-tugas orang yang terlibat dalam kepanitiaan juga selesai, seperti itu. Nah, itu adalah organizer dalam bentuk kepanitiaan yang in-house production. Nah, sedangkan dalam organizer yang mengarah pada profesi, meskipun kegiatan telah berakhir, tetapi kegiatan orang-orang di dalamnya itu akan tetap berlangsung, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada tahapan menyelenggarakan event organizer. Untuk mewujudkan kesuksesan event merupakan sebuah kerja keras yang membutuhkan konsep yang jelas dan terarah. Di bawah ini beberapa tahap strategis dalam menyelenggarakan sebuah event. Yang pertama itu ada konsep yang menarik dan kreatif, dan proses tahapan pembuatan event dan eksekusi event yang signifikan. Konsep yang menarik dan kreatif itu sangat perlu dalam sebuah event organizer. Karena apa? Karena kalau misalnya kita event organizer itu membuat konsep yang biasa-biasa aja atau yang sering ada di semua acara, semua orang itu pasti bakalan bosan atau boring. Acara mah gini-gini aja. Coba kalau misalnya event organizer itu punya konsep yang menarik dan kreatif, pasti acaranya itu beda dari acara yang lain-lain. Pasti yang datang ke acara tersebut pun akan, wah, acaranya seru nih, kayak gini, dan itu sangat kreatif gitu. Dan selanjutnya itu ada proses tahapan pembuatan event. Proses tahapan pembuatan event itu prosesnya itu mulai dari dia membuat rundown, sampai rundown selesai pun, sampai semua tarif apapun itu semua udah dibuat secara matang-matang, dan sehingga ketika acara berlangsung pun bisa berlanjut ke yang ketiga, yang itu eksekusi event yang signifikan, dan bisa membuat event
yang signifikan ketika hari H seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada manfaat kelebihan menggunakan jasa event organizer. Nah, dalam sebuah acara, apabila memutuskan untuk menggunakan jasa event organizer, tentu akan memberikan beberapa kelebihan yang positif. Di antaranya itu ada acara lebih kreatif, antisipasi hal tak terduga, dan banyak relasi, budget event terkontrol dan lebih efisien. Pertama, kenapa acara lebih kreatif? Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan kita saja gitu yang mempunyai acara, acaranya pasti akan ya itu lagi seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan event organizer, dari event organizer itu dia telah mempunyai banyak cara, atau lebih orang-orang di dalamnya itu mempunyai otak-otak yang jenius, yang kreatif, sehingga ketika ada acara, mereka itu membuat acaranya itu acara yang sangat bagus dan kreatif, tidak membosankan. Yang selanjutnya antisipasi hal tak terduga. Antisipasi hal tak terduga, ketika kita membuat acara, pasti ada saja hal yang tidak terduga yang kita tidak ketahui. Nah, tapi dengan adanya IO ini, kita pasti menggunakan jasanya dia, dan mereka itu telah menghandle semuanya. Entah hal yang tak terduga bagaimanapun, ya mereka yang menghandle. Nah, enaknya itu seperti itu, dan manfaatnya itu seperti itu. Selanjutnya itu banyak relasinya, banyak IO yang ini, IO yang itu, IO yang kayak gini, IO yang kayak gitu, dan itu banyak relasi sehingga kita dapat memilih dari beberapa IO tersebut. Nah, selanjutnya itu budget event terkontrol. Kenapa budget event terkontrol? Karena dalam membuat acara, semuanya itu ada budgetnya. Seperti sound system itu pasti ada budgetnya, terus penentuan lokasi itu pasti semua ada budgetnya. Nah, budgetnya itu pun ketika yang megang IO dan semua itu pasti sudah terkontrol dan sudah segini seperti itu. Nah, selanjutnya itu lebih efisien. Nah, selanjutnya itu lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena kita tuh nggak perlu ribet-ribet, karena udah ada IO yang mengurus semuanya seperti itu. Nah, selanjutnya itu menentukan tarif. Salah satu hal yang seringkali menjadi kendala dan pertanyaan besar oleh para pemilik event organizer adalah tarif yang pantas untuk dikenakan. Oleh sebab itu, supaya tidak salah dalam memberikan tarif, maka berikut ini ada beberapa tips menentukan tarif bagi para pemilik IO. Yang pertama itu ada segmen pasar, yang kedua ada lokasi, yang ketiga ada pengalaman, yang keempat ada reputasi. Dimana segmen pasar ini pasti seorang IO itu sudah tahu segmen pasar itu harus seperti apa dan harus berapa ia menentukan budgetnya, tarif kepada orang yang ingin memakai jasanya seperti itu. Nah, kedua itu ada lokasi. Dalam menentukan lokasi, tarifnya itu kita pasti harus mensurvei ke lokasi tersebut. Nah, kita boleh menanyakan kepada pihak-pihak lokasi tersebut berapanya tarifnya, dan sehingga kita bisa menentukan budgetnya untuk dihitung ke dalam acara seperti itu. Terus selanjutnya ada pengalaman. Nah, biasanya seorang IO itu selalu punya banyak pengalaman dalam menentukan tarif-tarif. Misalnya selalu pasti ada saja yang namanya tarif itu pasti ada kekurangan tarif atau kekurangan budget seperti itu. Nah, tapi dalam IO ini semua itu sudah terhandle. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu yang keempat ada reputasi. Dimana ketika event organizer itu mempunyai nama yang baik dan banyak dikenal orang, maka reputasi nama event tersebut akan mengalami kenaikan, dan semakin naik dan semakin jaya seperti itu. Terus dalam tarif juga, ketika orang tahu, oh IO ini loh tarifnya itu murah kayak gini, tapi acaranya itu menarik dan kayak gini. Nah, itu pasti membuat reputasi IO tersebut itu naik seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu ada cara kerja event organizer. Yang pertama itu ada perumusan konsep, yang kedua ada teknis acara, yang ketiga ada menyusun anggaran,
Yang keempat ada pembagian tugas, ada pendanaan dan persiapan. Nah, terus di sini saya akan ingin menjelaskan yang pertama itu ada perumusan konsep. Nah, pertama-tama tentunya tim inti dari suatu event organizer akan berembuk dan mengadakan brainstorming guna menyusun konsep dari acara yang akan dilakukan, mulai dari penamaan, tema acara, lokasi, dan lain sebagainya. Tahapan ini adalah yang paling krusial karena nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya anggaran yang diperlukan dalam acara. Nah, dalam acara, teknis pelaksanaan acara dan menentukan sumber pendanaan, penentuan lokasi, dan berapa banyak sumber daya manusia yang diperlukan hingga kepada berapa besarnya keuntungan yang akan dihasilkan, seperti itu. Selanjutnya itu ada teknis acara. Tahapan kedua dalam event organizer ini adalah perumusan teknis acara. Ini konsep yang sudah dibuat, yang akan memastikan segala kebutuhan yang diperlukan dari konsep tersebut sudah terpenuhi, seperti itu. Terus di tahap ini biasanya rundown acara itu sudah mulai disusun, meskipun nantinya akan tetap disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan. Sebenarnya setelah tempat, sponsor, dan lain sebagainya sudah memasuki tahap finalisasi, seperti itu. Selanjutnya itu yang ketiga ada menyusun anggaran. Anggaran ini nantinya akan dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Anggaran pengeluaran dan anggaran pemasukan, yang umumnya itu ada administrasi dan surat menyurat. Selanjutnya perlengkapan dan dekorasi, panggung, pencahayaan dan sound system. Terus ada pengisi acaranya, sumber daya manusia tambahan, konsumsi, akomodasi dan transportasi, publikasi dan promosi, sewa lokasi, dan kebutuhan acara. Selanjutnya itu ada pembagian tugas. Tahapan yang satu ini tidak umum ditemukan pada event organizer besar yang sudah memiliki divisi masing-masing. Akan tetapi sangat sering terjadi pada Anda yang baru memulai atau Anda yang membentuk tim kepanitiaan. Umumnya pada event organizer yang baru mulai, tim inti hanya terdiri dari beberapa orang saja. Dan pada tahap ini Anda dan rekan harus menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk kebutuhan yang mana. Misalnya si A, si B, dan si C dan si D itu membentuk suatu event organizer. Nah, dan mereka ingin mengadakan turnamen sepak bola. Dan di tahap ini mereka mulai membagi tugas, yang mana A yang akan bertanggung jawab terhadap negosiasi dengan pemilik lokasi yang ingin digunakan, kemudian B bertanggung jawab dalam promosi dan publikasi dari turnamen tersebut, C mengurus pendanaan dan sponsorship, sementara yang D akan mengurus perlengkapan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan seperti bola dan wasit, seperti itu. Selanjutnya itu ada pendanaan. Nah, pendanaan. Setelah anggaran yang disusun dan pembagian tugas yang telah dilakukan, maka tahap selanjutnya dalam event organizer ini adalah cara kerja event organizer ini adalah menentukan sumber pendanaan untuk acara tersebut. Pendanaan ini bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan dana pribadi Anda dan rekan-rekan Anda mencari dana dari para calon donatur yang diperkirakan tertarik untuk mendanai acara yang kita buat. Nah, seperti itu. Di dalam tahapan ini biasanya event organizer akan membuat daftar calon pendana apabila menargetkan donatur dan juga sponsorship yang akan disesuaikan dengan jenis serta tema acara. Karena biasanya calon sponsor itu akan enggan mendanai suatu event yang tidak sesuai dengan produk, jasa, atau merek yang mereka usung, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada yang terakhir, ada persiapan. Nah, biasanya tahapan ini akan dimulai dengan menyusun timeline dan bentuk Gantt chart pada Excel, di mana IO akan memberi deadline pada setiap hal yang mereka persiapkan, mulai dari mencari vendor, sponsor, dan lain sebagainya. Pada timeline tersebut umumnya para event organizer
akan merincikan setiap pekerjaan yang harus mereka lakukan sebelum berjalannya acara tersebut, seperti itu. Nah, dan umumnya akan ada banyak hal yang perlu dibuat di sini. Selanjutnya IO akan mengerahkan timnya untuk mulai bergerak dan membuka negosiasi dengan pihak-pihak terkait seperti pengelola lokasi, vendor perlengkapan, panggung, sound system, dan pencahayaan, dan juga mulai bergerak untuk menghubungi para calon donatur dan sponsor. Bagian tersulit dari tahapan ini tentunya adalah di dalam pendanaan, terutama apabila IO tersebut hanya mengandalkan dana dari donatur dan sponsor saja, karena mereka harus bisa menegosiasi acara mereka dan membuatnya terlihat lebih menarik di mata calon pendana, sehingga acara tersebut bisa sesuai dengan tujuan dan seperti yang diinginkan oleh para pengguna jasa tersebut. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih textbook. Karena saya juga masih belum tahu event organizer itu seperti apa, dan ini yang saya jelaskan tadi itu adalah artikel yang sudah saya cari kemarin, dan sudah dari beberapa sumber itu sudah saya cari dan saya rangkum, dan ini hasilnya yang saya jelaskan tadi. Terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, belum mati.